Silahkan. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fadzikra ma man istaghna fantalahu tabda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat memberkahi jalannya kelas kita pada siang hari ini. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Pak Adi. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya hingga hari ini. Insya Allah di hari yang cerah ini ya. Ini kelihatannya nggak ada yang hujan nih di daerah sana. Semuanya cerah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Salat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat yang salah kita sebagai umatnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah diinfokan bahwa setelah UTS kita akan melanjutkan materi terkait Excel ya. Jadi PowerPoint insya Allah sudah selesai. Kita akan lanjut ke Excel, kemudian nanti Microsoft Word. Nah, Excel ini target saya mungkin 2 atau 3 pertemuan. Kemudian habis itu akan ada tugas. Nanti tugas itu akan ada pembahasan singkat. Kemudian kita lanjutkan dengan Microsoft Word. Seperti itu. Terkait UTS kemarin, mohon maaf saya belum sempat mengoreksi karena pekan ini termasuk yang cukup padat jadwal saya. Sabtu juga ada kemungkinan saya harus ke SEBI karena ada agenda. Tapi belum tahu, belum pasti juga. Jadi mohon maaf yang menunggu-nunggu menanti-nanti berapa nilainya. Insya Allah akan segera saya koreksi dan mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan. Kemudian terkait yang UTS-nya tidak ada, jadi karena dari jumlah mahasiswa ada 2 atau 3 mahasiswa yang atau mahasiswi ya, saya belum ngecek, yang tidak ada datanya gitu ya. Karena satu dan lain hal. Karena UTS-nya itu kan sudah diinfokan sebelum-sebelumnya terkait peraturannya. Kemudian juga sebelum mulai juga saya sudah berkali-kali menginformasikan terkait bagaimana prosedurnya, kemudian sampai kapan ujiannya, kemudian formnya bisa disubmit sampai kapan. Koreksi kalau saya salah, apakah sudah disampaikan atau belum? Sudah, Pak. Ya, berarti tanggung jawab saya untuk menginformasikan sudah saya laksanakan. Tinggal nanti pelaksanaannya itu dari masing-masing kalian, gitu ya. Karena kalau saya bedakan, maksudnya bedakan adalah sudah diinfokan, sudah jadi kesepakatan bersama berarti kan. Terus ada yang belum mengumpulkan karena satu lain hal yang itu kesalahannya entah disengaja atau seperti apa gitu ya. Itu karena kan tidak
tidak terinfokan juga ke saya seperti itu kalau ada kendala segala macam. Jadi ada teman kalian yang terkendala. Itu memang pas di ujian dia hadir dan tercatat mulainya benar di waktu ujian. Tetapi di tengah perjalanan dia terkendala. Alatnya rusak, nggak bisa dihidupin lagi, handphonenya juga rusak. Terus beberapa hari kemudian yang bersangkutan email saya. Seperti itu. Dari email baru kontak-kontakan, kemudian saya minta untuk WA saya di nomor yang lainnya. Alhamdulillah ada solusi. Tetapi memang kesalahannya itu bukan kesalahan yang disengaja atau diinginkan oleh yang bersangkutan. Karena ada kondisi di mana itu hal di luar kita ya. Force major lah istilahnya kalau bahasa kontraktualnya itu force major. Jadi suatu keadaan di mana nggak ada yang menginginkan, saya nggak menginginkan, yang bersangkutan juga tidak menginginkan. Seperti itu. Tapi kalau kesalahannya adalah kesalahan pribadi yang tidak tepat ya, kalau saya exclude-kan seperti yang tadi, saya jadi tidak adil. Karena kan teman-teman yang lain berusaha kan dengan maksimal mengerjakan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang sudah diinfokan sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau saya membeda-bedakan nanti khawatirnya saya yang salah nanti jadinya. Padahal kan mungkin kesalahannya bukan di saya juga. Seperti itu ya. Kemudian untuk UTS-nya apakah mau dibahas atau tidak? Tidak ada yang menjawab. Seperti biasa. Tinggal bilang mau dibahas apa enggak. Enggak ya nggak apa-apa, dibahas ya hayu. Kalau diam kayak gini saya bingung, dibahas apa enggak deh. Nggak usah, Kalau Pak. saya boleh dibahas, Ustaz. Kalau saya itu. Bahasa Dia itu kalau dijawab kan enak ya. Karena nanti kalau nggak dijawab tuh saya inisiatif, itu dibahas. Nanti ada yang berpendapat yang lalu biarlah berlalu lah. Gitu. Jadinya nggak enak juga gitu kan. Tapi kalau dijawab bahas, ya udah ayo kita bahas gitu. Tunggu bentar ya. Saya buka dulu formnya. Saya tidak prepare untuk membahas sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Zaidan Haris telat. Bentar ya. Itu presensi sudah saya infokan. Itu yang saya capture dari grup, itu yang akan saya share ke akademik. Jadi segala sesuatunya urusannya silahkan ke akademik apakah masuk ke presensi atau dianulir. Karena kesepakatannya sudah menjadi kesepakatan bersama. Sebentar ya, lagi loading dikit. Oke, sip. Alhamdulillah. Sip, saya nih. Ya, ini UTS kita ya. Nah, ini 63 nih yang sudah masuk. Harusnya itu 67 kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa. Email ya ini udah nggak usah diapain ya, email, nama, kelas. Nah, ketemunya di sini. Nah, satuan kecepatan superkomputer ini beberapa kali saya ulang-ulang kalimatnya nih. Karena kalau superkomputer itu jumlah prosesor, jumlah RAM, jumlah hard disk itu bisa dikatakan tidak terhitung secara pasti, secara real gitu ya. Jadi ada satuan lain, yaitu adalah Flops. betul, flops ya. Nah, oke, dari flops. Ya, jadi floating point operation per second. Bukan gigahertz, juga bukan gigabyte, atau juga bukan jumlah core. Seperti itu. Ini skala 10. Kalau pilihan ganda, salah ya salah. Saya nggak punya alasan lain untuk memberi nilai kalau itu salah ya. Itu pilihan ganda. Itulah kenapa juga pilihan gandanya 1, esainya 6. Karena kalau esai, asalkan masih dijawab dengan nyambung ya, dengan pertanyaannya gitu, masih ada nyambung-nyambungnya, masih dapat nilai itu. Gitu. Jadi untungnya esai seperti itu. Tapi kalau misalnya PG, salah ya salah. Gitu ya. Tidak ada kompensasi lain. Baik, sekarang lanjut. Apa kepanjangan B kecil dan B gede dari KB kecil KB gede? Ini adalah bit dan byte. Jadi ini adalah bit, ini adalah byte. Ya. Terus hubungannya. Nah, hubungan ini jadi dua pertanyaan ya, kepanjangan sama hubungan.
Nah, hubungan yang saya maksud itu adalah bukan sama-sama ukuran kecepatan, bukan. Tapi 1 byte itu adalah 8 bit. Itu juga sering saya ulang-ulang kan, kalimat seperti itu. Ini kalau penulisannya agak-agak Indonesia gitu maksudnya, byte itu kan maksudnya BYTE. Bravo, Yankee, Tango, Echo, BYTE. Tapi ada juga kadang-kadang saya nemuin tulisan byte itu BAIT, byte gitu. Itu masih saya benarkan. Ya, jadi pronounce-nya kayak ya istilah kayak di bacaan Quran ada tulisan Latinnya lah. Ya, mungkin seperti itu, tapi masih saya benarkan, nggak apa-apa. Kemudian ini sebutkan menjelaskan 2 cara memproses kapasitas pada media penyimpanan komputer. Nah, ini juga sini saya ulang-ulang nih, dan sini saya contohkan persis seperti yang saya ulang-ulang. Ketika saya membahas terkait tentang CD, DVD, dan Blu-ray yang ukuran secara fisik sama besar, tetapi secara kapasitas jauh lebih besar. Itu caranya adalah yang pertama menambahkan layer, itu yang saya bilang ketika DVD dan Blu-ray itu ada 2 layer, kemudian hard disk juga ada multi disknya, ya kan. Yang kedua adalah memperkecil pembaca atau penulisnya. Ya, intinya seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan personal komputer? Nah, ini juga nih sering saya ulang-ulang kalimat ini, yaitu komputer yang memiliki fungsi, harga, dan ukuran yang dapat dimiliki oleh perorangan. Intinya seperti itu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya semua sudah saya informasikan sebelumnya. Jadi sampai saat ini saya tidak pernah bertanya pertanyaan yang itu saya belum pernah kasih tahu informasi sebelumnya. Jadi semuanya sudah diinfokan. Ya, tinggal mengingat, memperhatikan atau enggak. Ya. Kemudian kepanjangan CC dan BCC, ini kopi karbon, blank atau black kopi karbon atau karbon kopi nggak apa-apa, bolak-balik nggak apa-apa, saya sudah bilang. Ini kepanjangannya, terus jelaskan apa yang dilihat oleh masing-masing penerima. Nah ini. Nah intinya sih sebetulnya ini kan diminta untuk apa yang dilihat oleh penerima. Penerima itu kan berarti kan ada di 6 ini kan. Tuh ada 2, CC ada 2, BCC ada 2. Jadi yang dilihat oleh masing-masing ini apa sih sebenarnya? Gitu. Intinya adalah seperti ini. Ini juga kalimat pengulangan sebetulnya. Yang dilihat adalah tuh 2, sisi dan sisi 2, tahu bahwa ada email dari ini. Dan dikirimkan ke 4 orang ini, masing-masing mereka. Intinya seperti itu. Jadi ini bisa dilihat ini, bisa dilihat, dan segala macam. Ini juga begitu juga. BCC, oh ya BCC ini tidak bisa dilihat oleh tuh dan sisi. Jadi ini nggak ada, hilang di mereka. Nah BCC ini bisa melihat bahwa ada email dikirim ke tu dan tu 2, sisi ini sisi 2, dan juga dibisisikan ke dia. Tetapi dia tidak bisa melihat di sisi 2. Begitu juga di sisi 2, dia bisa melihat 4 ini, tetapi tidak bisa melihat ini. Intinya sih seperti itu. Nah masalah kalimatnya ini sangat-sangat dinamis, sangat-sangat beragam ya. Tapi asal intinya poinnya sudah sama, akan nilai dapat sempurna 25. Seperti itu. Kalau misalnya ada salah-salah ya berarti nilai-nilainya ya kurang-kurang dikit lah. Nah, ini pertanyaan bonus nih kalau menurut saya. Karena apa? Ini udah jelas banget perbedaannya. Perbedaan transition dan animation. Bedanya di mana? Di objek, ya kan? Kalau transition, objeknya adalah slide. Animation, objeknya adalah isi atau konten dari slide. Intinya itu kan. Kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang agak beda gitu kan, yang misalnya animation, ini animasi pada pergantian slide, itu juga benar juga. Ini animasi yang ada di teks atau gambar, itu juga benar juga saya benar. Gitu. Jadi kalau masalah kalimat sangat-sangat dinamis, makanya nilainya tidak bisa keluar langsung karena itu harus dilihat pakai mata, itu tidak bisa dari komputer karena di kalimat itu bisa sangat-sangat fleksibel dan sangat-sangat beragam. Seperti itu. Ada pertanyaan atau ada komentar? Halo? Kalau enggak bilang enggak, kalau iya bilang enggak iya, gitu loh. Kamu nanya Pak, Ya gimana semua? ntar lihat hasil nilainya bisa dilihat di mana Pak? Nanti saya informasikan. Informasikan tuh bisa saya tanya dulu. Ini target saya mungkin pekan depan sudah ada nilainya. Semua ya target saya. Nanti akan saya tanya, mau dipublish langsung daftar semuanya atau masing-masing. Nah, nanti prosedur seperti itu akan saya WA nanti. Jadi kadang ada yang nge-WA secara pribadi ke saya, Japri gitu ya.
Pak, nilai saya berapa gitu, nanti saya balas. Nanti saya informasikan. Ada lagi? Sudah? Nah, Cukup, kalau Pak. sudah, yang lain gimana? Yang lain. Sudah, Ini Pak. banyak yang bertopang dagu, kenapa ya bertopang? Dagunya kenapa? Dagunya mau jatuh, pegangin kayak gitu. Ini ada beberapa nih bertopang dagu nih. Ayo, semangat atuh. Siang nih, siang nih ngantuk ya. Nanti lama-lama goyang gitu ntar digantuk. Gak apa-apa ya. Excel sengaja saya taruh tengah. Kenapa? Nah, Excel ini bisa membuat yang tadi udah makan siang banyak, kalau nggak puasa bisa jadi lapar lagi. Sama tadi kelas pagi. Kelas pagi juga gitu juga. Dia masih ada waktu, saya tanya, mau lanjut, mau menyerah? Gitu. Bendera putih, Pak. Nyerah gitu. Gitu. Jadi kita lanjutkan. Baik, Excel. Nah, Masya Allah. Excel ini. Sebenarnya saya taruh di tengah, tetapi pembahasannya pun saya saya atur sedemikian rupa sehingga itu tensinya bukan naik terus, tapi naik gitu kan, terus istirahat agak pelan. Tapi mau bahas Excel juga sama. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu bisa lebih masuk dan bisa diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Excel atau novel baru masuk. Saya catat dulu. Pak. Dia keluar lagi nggak ada. Excel. Jadi ini masih sama ya. 2013. Pak punya saya 2010, nggak apa-apa. 2016, 2019 Pak, nggak apa-apa. 2021 pun nggak apa-apa. Ya, nanti baru masuk. Oke, lanjut. Nah, ini kan Excel standar ya. Semua udah pada tahu lah ya, kayak gini. Kurang lebih lah ya, walaupun atasnya mungkin kadang-kadang beda. Ya, jadi ini adalah tampilan Excel. Ini salah satu ada kontennya. Ini adalah formula bar. Kelihatan kan ya? Ini kelihatan kan ya? Ya. Ini formula bar di mana kita menuliskan formula atau data-data kita lah, ditulisnya di sini. Atau bisa langsung di sini juga bisa. Ini ada selected cell. Maksud selected cell adalah kursornya ada di mana. Nah, kursor itu bentuknya kotak kalau di Excel ya. Bukan garis kecil kedip-kedip kayak di Word. Kemudian ini adalah kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Ini adalah baris. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kursornya ada di sini, berarti ada di kolom D, baris ke-8. Oke, ini adalah sheet-nya. Itu adalah ruang kerjanya. Standarnya kalau di Excel 2013, pas buka pertama kali langsung dikasih 3. Cuman di versi terbaru, yang agak sini-sini, Excel mungkin ngelihat ngapain juga 3 kok baru 1 kan, ya udah tampilin 1 aja. Nah, sini 1, nanti kalau mau nambah bisa klik ini. Gitu. Jadi mungkin perlu awalnya buat ngasih tahu kali, ini ada sheet-nya banyak loh, gitu. Kamu bisa klik di sini juga, gitu. Nggak harus di sini semuanya. Gitu. Cuma karena orang udah pada tahu, mungkin dikurangi. Gitu deh. Pada pertanyaan seperti biasa, langsung aja ya. Standar penulisan di Excel. Yang pertama, gunakan sama dengan untuk memulai formula. Jadi, setiap kali kita memulai mengetik dengan sama dengan, berarti akan dianggap oleh si Excel itu adalah sebuah formula. Formula itu bisa macam-macam, bisa banyak. Oke. Gunakan tanda kutip untuk manipulasi teks. Gitu ya. Misalnya teksnya mau kita manipulasi, itu bisa juga. Kemudian reference. Nah, reference itu kita nge-refer ke sebuah nilai tertentu. Nah, nilai itu bisa dibagi berdasarkan banyaknya data. Banyaknya data itu adalah shell. Nah, shell ini terbagi lagi. Nah, nih. Dia adalah single cell, kayak gini misalnya nih. Ada di F3 kursornya. F3 mana? Ini kan? Nah, F3 mana nih? F3. Ini rumusnya adalah C3 dikali D3. Ya. Kali D3. Jadi C3 ini dikali D3. Nah, standar penulisan matematika, operasi matematika di Excel untuk penjumlahan, pengurangan, bagi, dan kali itu seperti ini. Saya tulis di chatting aja ya.
Nanti kalian bisa catat sendiri. Jadi tambah itu adalah ini, kurang itu adalah ini, bagi itu adalah ini, kali adalah ini. Everyone. Nah itu. Jadi tambah itu tambah tanda plus, kurang itu adalah tanda kurang, bagi adalah slash, kali itu bintang. Ini bagi itu slash ya, yang bentuknya adalah dari kiri bawah ke kanan atas, itu adalah slash. Kalau yang dari kiri atas ke kanan bawah itu namanya backslash. Ya, ini adalah slash. Ini adalah backslash. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Jadi ini berdasarkan referensi sel. Kemudian ada juga range. Nah, range ini dibagi dia baris yang sama, same row, baris yang sama. Jadi G3, ini saya geser dikit. Nah, ini G3. G3 itu adalah sum, sama dengan sum. Sum itu formula untuk menjumlahkan. D3 ini, titik 2 F3 ini. Nah, titik 2 di sini itu bukan pemisah, tetapi diartikan oleh Excel adalah sampai. Jadi D3 sampai F3, D3 sampai F3. Nah, kita bisa bilang ujung-ujungnya doang, tengahnya pasti akan ikut. Jadi di antara D3 dan F3 kan ada E3 nih, dia pasti akan diikutkan oleh si Excel. Terus kalau pemisahnya itu ada koma, ada pakai titik koma. Bedanya apa, Pak? Bedanya adalah settingan di komputer kita. Nanti akan saya kasih tahu. Ya. Jadi kadang pemisahnya itu ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Nah, kalau titik 2 ini dia berarti sampai. Itu sebuah range. Oke, dia adalah kolom yang sama. Nah, sama D8. D8 itu adalah ini D3 sampai D7. Lagi-lagi kita definisikan hanya ujungnya aja. Tengahnya ikut. Gitu ya. Lanjut. Nah, multiple row, multiple column. Ini. Apa Ustaz? Yuk. Kalau misalkan di blok aja bisa nggak? Bisa. Ya, Sam? Bisa. Bisa. Langsung di blok bisa? Bisa. Jadi penulisan ini bisa dengan di blok, bisa juga diketik langsung, bisa. Ya, ini hasil blokan kamu di blok itu pun ya kayak begini ntar tulisannya sebenarnya sama aja. Gitu. Jadi ini juga saya hasil di blok gitu ya, di blok itu. Ya, cuma kan nanti tertulisnya kan pasti kayak begini bentuknya, ada titik 2-nya. Gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Ini multiple row, multiple column. Jadi banyak baris, banyak kolom. Bisa dikit. Bisa dikit misalnya. Nah, dia. Jadi banyak baris, banyak kolom. Contohnya D3 sampai F7. D3 mana? Sini. F7 ujung sini. Nah, secara otomatis si Excel itu akan membuat persegi. Jadi kita definisikan kan ini dan ini, ya kan? Excel pasti akan membentuk sebuah persegi. Mencong, nggak apa-apa lah. Ngerti paham maksudnya ya? Jadi antara ini pasti akan kita definisikan ujung sini dan ujung sininya aja, dia akan menjadi sebuah persegi. Kayak gitu. Oke, lanjut. Jenisnya, nah referensi ada bagi dua. Ada yang absolut, ada yang relatif. Kayak bagaimana sih absolut relatif itu? Kayak begini nih. Biasanya kan kita copy paste, ya rumus, nilai segala macam gitu ya. Default-nya Excel, ketika kita copy paste, dia akan mengcopy formulanya dan reference-nya. Oke, contohnya value dari A1, ya ini adalah A1 nih si ininya, A1. Nah, saya ganti pen ya, pennya lebih enak. Ini A1, ketika di copy ke sini, nah dia pindah kolom, pindah baris kan? Pindah kolom, pindah baris kan? Kanan, bawah 2. Nah, kalau dia kayak begini doang tulisannya, reference-nya, pasti dia akan jadi C3, benar nggak? Nah, kalau dia dikasih tanda dolar nih, tanda dolar berarti dia absolut. Absolut berarti ketika kita copy paste ke tempat lain, ke sel yang lain, dia nggak semuanya akan pindah.
yang dikasih tanda dolar itu di depan kolom atau baris ya. Berarti kalau ini kolomnya yang dikasih tanda dolar, berarti kolomnya yang absolut, barisnya relatif. Jadi kalau misalnya di saya cara ngapusnya gimana ya? Eraser. Nah, kalau misalnya di ininya kasih dolarnya adalah ini depannya, di depannya ya, bukan di belakangnya. Jadi kalau ini yang dikasih ini adalah si A-nya nih, bukan satunya. Kita di copy, A-nya nggak akan ganti, dia akan tetap A nih, ya kan? Tapi tiganya berubah. Nah, kalau yang dikasih absolut adalah barisnya nggak akan berubah, tetapi kolomnya akan berubah jadi C. Oke. Nah, kalau misal dua-duanya itu ya kemanapun kita kopikan akan tetap seperti itu. Maksudnya kayak gimana sih Pak? Kagak nyambung kita. Ya udah, kita praktek langsung aja. Ingat, ketika pembahasan PowerPoint sudah bilang, mulai PowerPoint kita akan banyak praktek. Jadi siapkan alat. Oke. Sekarang kita lanjut ke Excel-nya. Oke, bentar ya, saya tutup dulu. Dan saya suka di sini. Kenapa? Percaya atau enggak, tadi kelas pagi dan beberapa kelas yang lainnya yang saya ajar, membahas reference itu bisa 1 harian. Jadi tadi itu yang kelas pagi itu ngebahas reference doang tuh. Sama ngerjain ini nih. Dah, nggak nyambung ke sini nih. nggak sampai dia. Ya, kelas-kelas lain juga kadang kayak gitu juga. Gitu. Tapi nggak apa-apa, karena memang gini, saya membahas itu berkesinambungan. Maksudnya adalah ini itu bisa jadi akan sangat tergantung atau sangat dipakai digunakan di sini. Jadi jalannya kita dari kiri ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah di sini nih sengaja setor awal. Ini agak-agak lumayan nih, karena seharian nih bisa di sini nih. Nah besok ini mungkin. Nah, ini statistik kan agak turun gitu kan. Terus string juga agak turun. Nah naik lagi, lebih naik lagi gitu kan, naik terus gitu kan, di ujung turun lagi. Nggak apa-apa. Kita jalan santai saja, nggak usah khawatir, nggak usah kenapa-napa. Yang jelas kalau belum lancar, nggak usah khawatir, diulang-ulang, ya. Karena ini sangat-sangat berpengaruh ke next-nya. Saya tulis dulu, ada yang masuk lagi. Muhammad sip. Dah. Tadi yang masalah reference itu adalah absolut atau relatif, maksudnya kayak begini. Misalkan saya punya 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9. Penilai seperti ini. Oh ya, yang ujiannya yang ngerasa belum mengumpulkan, ya sorry to say, nilainya ya udah tahu ya. Gimana cara benerinnya Pak? Nah, sering-seringlah menjawab flash quiz dari saya, supaya banyak mendapat nilai tambah, kemudian UAS-nya dimaksimalkan. Di saya, nilai di atas 100 itu udah biasa. Jadi tugas nih misalnya, tugasnya 100 terus dia sering jawab, gitu kan? Itu nilai tugas bisa 120, 130, itu nggak apa-apa. Di siswa masuk, saya bikin siswa soalnya. Itu memang saya buka, gitu nggak apa-apa. Tapi nilai akhirnya sih selama ini sih nggak pernah lebih dari 100. Karena ada UTS gitu kan, ada pengurangan-pengurangan lain lah. Jadi maksimalkan di yang kalian bisa maksimalkan, yaitu jawab flash quiz, tugas, satu lagi Excel, sama nanti UAS. Oke. Nah, silakan diperhatikan. Kalau misalnya saya tulis sama dengan, ingat tadi di format penulisan Excel, setiap formula itu dimulai dengan sama dengan. Jadi sama dengan itu adalah sebuah formula. Nah, formula itu bisa macam-macam. Bisa formula yang built-in atau hanya copy doang. Maksudnya kayak gimana? Kalau saya bilang I, ya, I-nya si 21 ini sama dengan E18. Kalau saya enter, hasilnya berapa?
Gimana Pak? Ulangi Pak. Nah, saya punya data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kalau di I21 ini saya tulisnya sama dengan E18. Ini kalau saya enter keluarnya apa? 5. Ada yang lain? Jawab nggak apa-apa. 5 Pak. 5. 5. Di saya jawab salah nggak pernah akan ada pengurangan. Tapi kalau benar kalian dapat tambahan. Milih mana? Milih diem aja dari tadi atau kalian mau menjawab? Enakan jawab kan? Siapa tahu benar gitu kan? Dapat nilai. Salah kan? Sama dengan ini. Berapa hasilnya? 5. 5. 5 Pak, 5. Ada yang lain? 5 Pak, 5. 5. Invalid Oke. bukan, Pak? Pak, 5. Oke, 5 ya. Kalau ini saya copy, Ctrl C, kemudian kayak saya Ctrl V di sini, hasilnya berapa? 5. 5. 5. 5. 5. 3 Pak, 3. Udah di paste, baru ngomong 3. Pak Ustadz. Kenapa jadi 3? Ingat, tadi saya bilang apa? Secara default, kalau kita copy paste, Excel akan mengcopy apa? Baru tadi. Mengcopy apa? Mengcopy formula atau mengcopy value? Value. Formula, Pak. Formula Pak. Value formula. Ini baru pemanasan nih. Udah kebayang kan tadi kelas pagi seharian bahas ginian doang. Main angka 1 sampai 9 doang. Value yang di copy adalah value atau formula? Defaultnya. Formula. Betul. Formula. Kenapa jadi formula? Lihat nih. Tadi ini nilainya berapa? E berapa? 18. 18. E18. Ketika saya copy dia, kemudian saya pastekan ke sini, kenapa dia jadi F17? Ikutin Karena posisinya Pak. saya pastekan dia ke kanan 1, ke atas 1. Ini kan saya paste-nya ke kanan 1, ke atas 1. Jadinya 3. Kalau saya pastekan ke sini, 9. 1. ada yang 9, ada yang 1. Ada yang jawab 5, Lihat Pak. ada yang lain? 1. 1 Pak. 1 Pak. Nah, Sini? 5. 5, Pak, 5. Enggak. 5. Bukan. 0. Diulang. Kenapa 0? Karena saya gerakin dia ke kiri 1, ke atas 2. Dari sini kan? Ke kiri 1, ke atas 2. 1, 2. Nih. Kok bukannya kosong, Pak, tapi 0? Nah, Excel standarnya menilai sel ini adalah angka atau integer. Kalau dia adalah nggak ada, ya dianggapnya 0. Bukannya kosong. Kayak gitu. Ini berapa? 0. 0. Mic-nya dia full open nggak apa-apa. Kita diskusi. Ini saya kalau di offline rame nih di kelas nih. Karena ada yang bingung. Loh, kok segitu? Ada yang suara kencang tapi salah. Ada yang diem aja. Ini apaan? Macam-macam. Ini open mic aja nggak apa. Open mic semua nggak apa-apa. Nggak usah di-unmute. Di-unmute aja. Kan kalau jawabannya duluan, nanti di bahas rekaman kelihatan. Ya kan? Saya mungkin nggak bisa nyatat semua, tetapi di rekaman ada buktinya, ya kan? Jadi saya nggak nyatat sekarang. Gitu. Oke, sekarang kalau ke sini berapa? 0. 0. 0. Ini 8. 8. 8. oke, lancar ya.
Sekarang, kalau ini adalah ini, saya enter ini berapa? 8. 8. 8. Nah, ini 8. 2. 2. 2. 2. 3. 3. sama kan? Nah, Gampang, Pak. ini saya enggak. Oke, sekarang saya gini. Saya kasih absolut. Saya kasih absolut di kolomnya. Ingat, kalau absolut berarti saya copy paste, dia nggak berubah. Saya enter berapa hasilnya? 5. 5. 5. Tuh. 5. Ini saya bisa udah mulai ada yang ini. Ini saya copy sini berapa? 5. 5. 5. Nah, kan ada Dua. yang 5, ada yang 2. Berapa 5, jawabnya? Pak. 5. 5. 2. 2. 2, Pak. Iya, udah di paste tuh. Di sini? 2. Eh? 2. 2. 0. 2 kosong. 2. 2. Udah di paste, udah selesai. Di sini berapa? 5. 0. 0. Ada yang 5, ada yang 0. 0. 5. Sini berapa? 2. 2. Sini? 8. 5. 8. 8. Sama, Pak. 8. Saya mau nanya yang mukanya kelihatan bingung. Nah kan, ayo, udah mulai panik kan? Lagi sih nggak jawab. Kalau jawab nggak akan saya tanya. Yang jawab pasti ada di halaman depan nih di catatan saya ini. Yang ini kan hitam nih. Ya kan, sampai kanan itu hitam nggak, benar nggak? Ya. Hitam kan? Itu video kalian. Situ saya monitor siapa yang jawab, siapa yang diam aja, siapa yang bingung, siapa yang nguap tadi, siapa yang geser, kelihatan semua. Jadi sekarang saya mau tanya, ini kalau misalnya saya beginikan, kemudian saya beginikan, ini aja deh. Saya tanya. Saya tanya siapa ya? Ailul. Berapa Lul kalau saya paste ke sini Lul? J ya Pak. Hah? Ke kolom J. Iya, ke sini nih. Kelihatan kan? Jadi berapa? 3 Pak. Hah? Berapa? 6 Pak, 6. Nggak kedengeran suaranya. Berapa? 6 Pak. Suaranya yang cowok gitu. Segini Pak, gitu. 6 Pak, 6. Oh, 6. Gua ya. Salah. Salwa. Tuh kan? Berapa Salwa? Kalau saya copy ke sini. Dua ya? 2, Pak. Wah. Kalau saya copy ke sini. Oh, 0. Masih Salwa? 0, Pak. No, ya benar. Terus saya copy ke sini. Siapa ya? Naufal atau lah? Mana, Pak? Berapa itu? 6 ya, Pak? Berapa? 6 ya? 6. 5 ya. Sini berapa? Gimana Naufal? 6 mungkin, Pak. 5 ya.
Konsepnya ingat. Saya ulang ya. Kalau dikasih tanda dolar di depannya, berarti dia nggak akan berubah. Berarti pasti dia akan selalu di E. Oke? Buat semua, pasti akan selalu di E. Dia nggak akan kemana-mana. Oke? Berarti pilihannya ya segini doang nih, sebarisan ini nih. Kebarisan sekoloman ini nih. Saya pindah kemana pun hasilnya akan di sini-sini nih, tuh kan? Ini 0, 2, 5, 2, 5. Kenapa nih 0? Karena dia beda jauh banget. Oke, sekarang. Kalau saya pindah ke sini berapa? 0. Tuh. Kalau misalnya saya sini, berapa? 0. 2. Oh. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Saya ganti sekarang. Sekarang kalau misalnya saya beginikan, sama dengan ini. Nah, sekarang barisnya saya kasih. Zahra, Firani. Ini yang off kamera, jangan diem-diem aja ya, jangan senang-senang aja dulu. Itu ada sesi khususnya nanti. Zahra, ini kalau saya copy ke sini deh. Hasilnya berapa? 2, Pak. Kenapa 0? Saya kunci di baris, berarti pasti di baris 18 terus. Tinggal dia pindah ke kolom berapa? Kolom 2, 1, 2. 1, 2. Kalau nggak percaya, tidak sini nih. Oh. Kan? Lagi. Fawaz Mubarok. Fawaznya izin, Pak. Hah? Tadi izin ke saya, dia lagi nggak enak badan dari pagi. Jadi ikut doang, tapi maksudnya ikut doang, tapi nyimak doang gitu, Pak. Maksudnya. Kalau nyimak, berarti kan kalau diajak ngomong, respon ya? Ya udah. Nggak tahu, tidur atau enggak ada. Kalau misalnya sakit mah bilang aja, chatting. Itu Fawaz. Udah Fawaz, istirahat dulu aja, nggak apa-apa ya. Bagusnya sih kalau sakit istirahat. Karena biar sehat, entah dipaksa-paksain juga. Jadinya kurang nggak sehat-sehat nanti. Kalau nanya Rizky Suhada nggak mungkin, dia lagi jalan-jalan di Bandara Suta itu kan. Oke. Ya Pak, maaf Pak. Ada apa-apa. Meko. Hadir nggak Meko? Scarlett. Hadir. Semangat ya Meko ya. Meko, ini kalau saya copy ke sini, di paste ke sini, berapa nilainya Meko? Enggak, saya satu paket dari TikTok. Paketnya mana? Paket ini apa tuh? Berapa? Oh, body lotion. Lu berapa lu 2 juta? Suaranya kecil banget Meko. Berapa? Paket enggak 3. baru 100.000. 0. Hasna Zakia. Gila paket yang Berapa? Kalau saya paste ke situ. Nol, Pak. 4 ya. Farah Nur. Kalau saya copy ke sini berapa? Enam, Pak. Betul. Irgi, berapa? Gi? 0 Pak. 4. Udah kebayang belum sih sebenarnya? Udah. Udah Oke. Pak. Kata Izudin udah kebayang, kata Hilmi udah, kata Fauzan udah. Oke, kita tes 3 orang itu ya. Kata Izudin, Muhammad Izudin Basori, kata Hilmi Bang Bashir Fauzi, sama Hilmi Bang Fauzan Alansori. Oke. Ganti-gantian.
Izudin. Yang saya kunci apanya? Barisnya apa kolomnya? Kolom, Pak. Kolom. Kolom apa baris? Kolom apa baris? Izudin? Halo? Kolom, Pak. Kolom. Kolom, Pak, kolom. Kolom, Pak. Benar kolom. Kolom. Kalau kata Hilmi, baris apa kolom ini yang dikasih absolut? Baris. Oh, baris kan? Nah, sekarang penentuan nih Fauzan. Fauzan. Ini yang dikasih absolut barisnya apa kolomnya? Fauzan. Apa yang samping, Sat? Yang samping itu. Yang samping yang mana? Yang coba. Baris ya, baris. Ini baris. Tuh. Apa yang, 2 lawan 1 nih Zudin. yang A, angka itu. Jadi baris apa kolom? Halo, Izudin. Kata Hilmi, ini baris. Kata Fauzan, yang diabsolutkan baris. Izudin, yang diabsolutkan baris apa kolom? Halo? Sinyalnya jadi suara robot, jadi nggak jelas. Baris apa kolom? Izudin? Yang atas bawah tuh, Pak. Apa kolomnya, Pak ya? Ya kan saya nanya. Masa ditanya balik Kolom, saya? Pak. Tapi kata Fauzan, kata kita Hilmi baris loh. Baris tuh ke sampingnya, Pak ya? Duh, nanya lagi. Jangan nanya lagi. Kolom, Pak, insya Allah kolom. Kolom, Hilmi kolom kata si Izudin. Fauzan kolom kata Izudin. Baris kolom. Kokoh baris, Pak. Kokoh baris. Kalau nggak kolom baris Pak, pasti 2 itu Pak. Ya iya, tapi ini baris apa kolom? Jadi pertanyaannya. Dolar sebelum itu kolom, Pak. Kolom. Tadi bilang baris, sekarang kolom. Fauzan, sekarang 2-1, kamu sendirian yang baris. Baris apa kolom? Baris tuh yang samping kan, Pak ya? Baris itu 1, 2, 3, 4, 5. Kolom itu yang A, B, C, D. Nah, Jadi ini baris apa kolom? ya. Kalau itu yang samanya sih kayaknya baris deh, baris. Tahu? Baris. Kolom. Fauzan kolom ya. Jadi benar kata Izudin sama correction Hilmi tadi. Jadi sekarang ini mungkin terkesan diulang lama. Tapi coba deh. Nanti akan ada aja yang salah-salah juga nanti ya. Karena apa ya? Yaitu kalau dari saya pengalaman ngajar ini agak lama memang di sininya. Karena absolut sama relatif ini agak-agak tricky ya. Jadi kita harus paham benar. Oke, jadi Fauzan, kalau saya kasih dolar di depan yang angka huruf A, B, C, D dan segala macamnya, itu berarti kolom. Ingat, tanda absolut, tanda dolar itu diberikan di depannya. Ini di depan apa? Di depan E apa di depan 18, Fauzan? Itu di belakang Di depan E. Berarti di depan kolom apa di depan baris? kolom. Iya, betul. Kolom ya. Oke. Sekarang, boleh minta tolong nggak kalau mau di-unmute semuanya aja? Kecuali yang sangat bising di sekitarnya ya. Di-unmute aja. Kita mau diskusi. Saya pengen ngecek ketika saya tanya, kalian jawab. Nanti saya coba mendengarkan ada yang salah apa enggak. Jadi buat benchmark saya, buat baseline saya, pemahamannya sudah sampai mana. Karena kalau saya lanjut, sebenarnya bisa aja. Ini saya anggap semua paham ya, kita lanjut. Tapi nanti di sini bisa keteteran nanti. Nah, itu saya nggak mau. Karena harapan saya, kita bisa paham bareng-bareng. Oke? Di-unmute semua dong, tolong dong. Masa harus 2 kali dibilanginnya.
Daerah saya dikit lagi azan Pak. Tapi kalau udah azan Nggak apa-apa. Kalau udah di azan nanti ditutup nggak apa-apa, di mute. Tapi yang lain kan nggak kan? Ya, di unmute ya. Ya, Pak. Silakan di unmute. Ya, Pak. yuk semua yuk. Ya, Baik, semuanya. Kalau yang terlalu bising nggak usah, nggak apa-apa. Tapi di unmute dulu aja, nanti saya menentukan bising apa nggak. Ya, di unmute ya. Jadi saya pengen tahu nih baseline-nya. Kalau misalnya nggak tahu baseline-nya, saya agak susah. Oke. Ini taruh, saya mute dulu karena suaranya ternyata cukup bising. Yang lain tolong di unmute ya. Saya mau ngecek dulu. Siap, Pak. Ada yang sebutnya Ailul, Hizriani, satu sih, Meliana, ya semoga di unmute. Hizrian, Irgi, bukan Meko, nggak ada yang juga. Oke, semua. Tolong jawab ya. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, itu biasa. Karena bukan biasa maksudnya. Itu karena kita masih belajar, itu nggak apa-apa salah. Oke, sekarang saya ini di I21, E18, E-nya saya kasih tanda absolut, which is yang berarti E-nya kemanapun tidak akan pindah, tidak akan berubah, saya copy kemanapun. Oke, berarti tetap akan di E, berarti sini nih. Oke, sekarang sini berapa? Jawab bareng. Dua. Nol. Masih salah kan? Coba tuh. Baru dari tadi kita bahas kan. Ini udah hampir 1 jam nih. Mamam. Salah kan? Nah, coba tuh. Aku bilangnya nol, Cok. Iya, 0 pada depan. Ini berapa? Jangan Dua. Nih? Nol. Nih? Nol, Pak. Salah tuh. Udah. Mana? Salah sih kan? Ini kenapa munculnya Pak? Kejauhan, Pak. Ya bukan kejauhan, memang saya maunya di sana. Ini bukan kejauhan, tetapi memang saya pastekan ini ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang saya pegang adalah cuman kolomnya doang. Barisnya saya lepas. Oke, ini berapa? Isis, Pak. Isis. Ini kalau ada yang jawabannya ngaco, entah disengaja atau nggak disengaja, tapi saya tahu disengaja apa enggak. Karena intonasi itu berpengaruh antara dia sengaja atau nggak sengaja. Tapi kalau masih selesai, kita nggak akan pindah dari sini. Kita selesaikan urusan ini di sini. Ini berapa? Dua, Pak. Aku. Ini berapa? Isis. Nih? Ini? Nol. Oke. Udah ya. Ada yang salah lagi tetepan? Nah, kita pastiin lagi dulu aja. Barisnya sekarang saya pegang. Jadi kalau saya kasih tanda dolar di barisnya, berarti pindah kemanapun tetap di baris 18. Oke. Berapa? 4. Kata siapa di Excel? 6. Jauhan, Pak. Nah, kan? Beda kan? Beda lagi nih. Kenapa?
Karena udah mentok kan di sini cuma sampai 1 2, cuma sampai sini doang. Mulai di sini dia ada ref, dan ada ref nih. Kok masih 0 aja? Mulai di sini dia ref karena udah lewat sini. Oh iya, ini masih ada AB ya, saya lupa. Masih ada AB nih. Ya kan? Jadi sini A nih buat D, C, B, A. Nah, ini baru nih. Sebelah kirinya nggak ada, makanya referensinya salah. Ini error message nanti akan saya bahas juga. Oke, sekarang kalau misalnya saya ganti. Ini saya ganti. Berapa? 2. Oh, bentar. Bentar lagi, Kak. Mana tadi? Tolong. Ini berapa? 0. Tuh, ada 2 lagi masih. Ini berapa? 2. Ingat, awalnya yang saya ini adalah ini nih. Kolomnya. Ini berapa? 0. 0. Ini 8. 8. 0. 0. Yuk samain aja. Campur nggak? Nah, sebelah depo. Campur atau satu nilai? Oke, cobain dulu. Kan kamu Campur. mulai. Sama nilai. Nah, kan salah. Kata gue bikin Campur. Campur. Campur apa satu nilai? Satu nilai. Satu nilai. Berapa? Satu nilai. Satu nilai. Ini Campur. Campur, Pak. Campur. Ini udah lebih cepat nih. Salah. Nah. Berapa? 5. Berapa? 5. 5. 5, Pak. 5. Kemanapun. Oke, dimanapun 5 ya. Karena 5, apa? Pak. Kita pegang baris dan kolomnya. Oke, sekarang saya mau nanya pemahamannya. cobain dulu. Sok, cobain dulu. Masukin dulu. Ini berapa? Nih. Ini berapa? Atau mungkin 6. 6, Pak. Sekarang saya tanya. Wafik, Aziza. Dari sini ke sini, pindah baris apa pindah kolom? Kolom. Pindah baris. Kenapa bisa? Pindah baris, pindah kolom. Wafik, Ya Ustaz, pindah baris, pindah kolom. pindah kolom. Baris. Kenapa bisa pindah baris Ustaz? Ya karena ke kanan kan, ke kanan pindah baris, pindah kolom. Oh, kalau ke atas berarti pindah kolom ya Ustaz? Ya, saya nanya, kok nanya lagi? Jangan balik lagi. Ke kanan, pindah baris, pindah kolom. Pindah baris. Baris, kolom. Baris. Baris. Pak, ini apa ya? Kolom harusnya Wafik. Bener kamu tadi di awal. Kan tadi kolom. Makanya saya bilang kenapa pindah baris tadi. Ya kan saya tadi saya tanya. bilang baris. Ke kanan kan pindah baris kan pindah kolom. Makanya Jadi saya sedang menguji pemahaman. Maksudnya kayak gini. Ini kolom tulisannya tapi kolom ke sini.
Maksudnya adalah gimana? Ini kolom B, A, C, D, E, F, tapi yang namanya kolom I itu adalah ke bawah sini semua. Ini baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi namanya baris 19 mulai sini semua. Nah, ada orang yang masih bingung antara ini kalau ini ke sini, itu pindah baris atau pindah kolom. Ini ke sini pindah baris, pindah kolom. Ini sini pindah baris, pindah kolom. Nah, tadi saya lagi nguji. Itu yang dilakukan sama kalau kalian lagi tes wisuda, skripsi nanti. Sebenarnya udah benar jawabannya. Cuman karena kita ragu atau kita nggak fully yakin gitu ya, itu kadang bisa goyah juga tuh. Ya. Jadi benar bahwa Wafi tadi ke kanan itu berarti pindah kolom. Jadi kalau ini saya kunci kolomnya, berarti kolomnya tidak akan berubah dari E. Oke. Kalau misalnya saya copy ke sini, dia kan tetap di E, tetap akan di E, tetap akan di E. E-nya yang mana? Tergantung barisnya. Ini saya di baris yang sama, berarti dia tetap di sini dan tetap di E. Jadi walaupun saya ke kanan ke kiri, ini semua akan nilai yang sama, satu baris. Ini juga akan di baris yang sama. Itu yang maksud saya tadi, ngetes pemahaman terkait pindah baris atau pindah kolom. Oke. Kalau ke kanan ke atas bawah, nah ini beda cerita. Karena apa? Kalau ini yang dipegang adalah kolom, ketika kita pindah ke atas ke bawah berarti pindah baris. Ya kan? Kalau pindah baris, juga nggak berlaku absolutnya. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya saya pegang dia adalah barisnya yang 18, dia akan ada di baris 18 terus, which is dia akan ada selalu di sini nih. Sepanjang ini. Ya. Nah, jadi mau di copy kemanapun ya dia akan tetap ada di baris itu, baris 18. Jadi kalau misalnya copy ke sini, ya tetap segitu, dia tetap segitu. Makanya beda, karena apa? Dia udah ganti kolom. Oke. Sekarang saya minta tolong, terima kasih Wafik, terima kasih semuanya teman-teman udah membantu. Saya kasih waktu 10 menit. Kurang lebih 10 menit untuk kalian. Asap. Asap sehat? Saya sebenarnya mau nanya dulu. Sehat. Soalnya kamu ngeliatin ini kameranya itu sampai kayak orang tuk gitu loh. Sampai bengong, diem, mematung gitu, membatu. Sehat? Mau nanya Pak Ashab? Lagi mau nanya apa namanya? Kalau tadi itu absolutnya di baris gitu. Misal kayak tadi di absolut E gitu ya. Baris sebentar Ustaz. Baris 9 baris 18. Aduh, masaknya baris 18. Nah, itu kenapa ketika dipindah ke bawahnya 19 terus ke samping kiri jadinya tadi 4 kalau nggak salah. Nah, ini saya bilang tadi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini Ashab, kalau dia ditulisin kayak begini, yang absolut itu baris apa kolom Ashab? Ini baris. Baris. Oke. Sebelumnya maaf saya lupa nanya. Muhammad Ashab Fikri Islami. Nama panggilannya apa? Fikri. Ashab ada, Fikri ada juga. Tergantung yang mudah yang mana, Pak. Kamu maunya yang mana kalau mau saya panggilnya? Ashab aja. Oh, Ashab aja. Oke. Berarti benar ya. Ashab. Kalau misalnya ini saya seperti ini, yang saya absolutkan barisnya atau kolomnya? Barisnya, Pak. Oke, baris berapa? 18 kan? Benar nggak? Iya. Nah, kalau diabsolutkan berarti ketika saya copy paste dia, yang diabsolutkan itu tidak akan berubah Ashab. Akan tetap itu. Jadi ketika diabsolutkan adalah barisnya 18, berarti dia akan tetap ada di baris 18. Apapun yang terjadi.
Mau gunung meletus kek, mau ada gempa bumi kek, dia tetap 18 pokoknya barisnya. Kekeh dia. Ini kalau jadi suami atau istri wajib diperjuangkan nih kayak gini nih. Jadi tetap 18. Oke. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya. E-nya apakah di absolut atau enggak? Kolomnya. Kolomnya enggak di absolut. Enggak. Berarti E bisa berubah enggak? Bisa berubah. Bisa. Oke. Kapan dia berubah? Kalau apa? Ketika pindah kolom. Nah, itu kuncinya. Makanya tadi Wafik saya tes pemahamannya. Alhamdulillah Wafik benar, tapi tergoyah juga dia hatinya. Sempat bingung juga. Akhirnya dia berganti haluan. Ternyata haluan itu adalah haluan sesat menyesatkan. Dia ngikut aja gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Itu namanya belajar. Jadi kita tahu dari kesalahan. Oke. Benar kata Ashab. Jadi kalau kayak begini, yang saya absolutkan adalah barisnya, baris 18. Berarti apapun yang terjadi, dia akan selalu di baris 18. Baris 18 itu yang mana? Ini sepanjang ini semua. Sampai ujung kiri sampai ujung kanan. Oke? Ujung kiri. Nah, ini kiri kamu, tapi kanan saya nih. Ini. Terus panjang itu gitu kan. Kolomnya pindah nggak? Nah, bisa pindah. Karena apa? Tidak diabsolutkan. Kata Ashab tadi benar. Dia bisa berubah kalau pindah kolom. Oke, itu udah benar. Sekarang pertanyaan saya, pindah kolom itu yang ke sini apa yang ke situ? Gimana, Pak? Pindah kolom itu yang ke sini apa ke situ? Yang ke atas. Nggak ada di pilihan. Pilihannya cuma ke sini sama ke situ. Nggak ada ke atas. Oh, yang kan tadi Situ. baris ya yang diatur. Yang ke Berarti sini baris apa kolom? itu baris. Ini? Itu kolom. Nah, tuh kan, Wafik. Kolom. Ya Allah, kenapa? Ini keder lagi nih kan. Asap masih bingung nih Wafik nih. Nih kamu ajarinnya yang jangan menyesatkan kayak saya tadi. Asap, ini ke sini pindah baris, pindah kolom. Pindah baris. Nah, benar apa salah Wafik? Kolom, Ustaz. Salah. Yang benar ada pindah Kolom atau baris gitu? Kolom. Kolom karena ke samping. Astagfirullah. Ternyata Wafik juga jadi gundah gulana juga, jadi galau juga nih. Salman. Salman Afarisi. Kalau enggak ini ke sini pindah baris, pindah kolom. Saya, Pak. Iya. Pindah kolom. Baris. Kan ke samping, Pak. Iya. Iya kok. Samping kan? Iya. Baris kolom. Kolom, Pak. Baris. Kolom. Tadi kan kolom kata Ustaz. Baris kolom. Kolom, Pak. Kolom. Betul kolom. Kolom. Mukanya udah khawatir gitu. Jadi benar ya, Ashab. Ini sengaja saya bolak-balik supaya kamu makin yakin dengan pemahaman kamu bahwa saya diajarkan dengan benar bahwa di awal itu kolom itu adalah yang A, B, C, D, F, G. Yang belakang-belakangan ini sengaja saya kabur-kaburin karena saya pengen ngetes, udah paham belum baris sama kolomnya ini. Kata Ashab tadi, kalau ini adalah $18, berarti yang diabsolutkan adalah 18. Benar. 18 itu baris apa kolom? Baris. Benar. Berarti kolomnya diabsolut apa enggak? Enggak, itu benar. Kata Ashab tadi, kolomnya berarti kalau dia dipindah-pindahin bisa berubah apa enggak? Bisa. Benar. Kata Ashab lagi, bisa berubahnya kalau apa? Kalau dia pindah kolom. Itu benar. Cuman pertanyaan saya sekarang, Ashab, dari sini ke sini pindah baris apa pindah kolom? Kolom. Kolom baris. Kolom. Baris Barisnya tetap di baris
berapa tadi baris 19 baris 18. Bukan, baris 21 ini. Tapi kan diabsolutkan di angka 5 itu, angka 5 terletaknya di baris 18, Pak. Tapi kan saya nggak nanya itu, saya nanyanya ini ke sini pindah baris atau pindah kolom? Pindah kolom ke H. Baris kolom. Kata Mutisaro kolom. Bener ya, pindah kolom, Asap. Udah jangan tergoda lagi. Tutup mata, tutup telinga aja. Kolom. Oke. Ke kiri ke kanan berarti pindah kolom. Ke kiri ke kanan pindah kolom. Atas bawah baris. Kak, kiri kanan kolom. Nah, itu gampang kan? Kak, kiri kanan kolom. Oke. Atas bawah baris. S, atas. Bawah nggak ada ya? Oh, ada bawah. Atas kan bawah atas. Baris. Nah, benar kan bisa kan? Kakak kiri kanan kolom. Batas bawah atas baris tuh. Bisa kan? Oke. Berarti ya, Sahab, kalau pindah ke sini baris apa kolom? Kolom. Kalau ke sini pindah baris apa kolom? Pindah baris dan kolom. Ah, betul. Kalau ke sini pindah Baris. Baris. yang namanya asap banyak ya. Tadi saya dari nanya asap mulu, sampai nanya nih. Tapi banyak yang apa? Oke, nggak apa-apa. Itu berarti semangat untuk belajarnya tinggi, nggak apa-apa. Oke, benar asap ya. Kalau ke atas berarti baris, bawah berarti baris, kanan kiri berarti kolom. Oke, kalau atas kanan kalau ini yang itu adalah dolar 18, which is barisnya yang saya absolutkan, berarti barisnya yang tidak bisa berubah. Kalau saya ke sini pindah baris kan, tapi barisnya pindah nggak dia nanti? Kalau saya paste, enggak dong, kan diabsolutkan. Secara paste betul pindah, tetapi secara value atau nilai enggak. Karena apa? Diabsolutkan 18-nya kan. Jadi sepanjang baris ini, sepanjang kolom ini, itu kan jadi salah juga. Itu selalu pasti 5. Sepanjang kolom ini berarti hasilnya 6. 6, betul. Karena apa? Dia geser satu kolom. Kolom bisa pindah 1 ke kanan. Berarti pindah 1 ke kanan. Secara baris pindah terus, tapi baris dipegangin terus di 18. Nilainya 6 terus. Ini nilainya 4. Oke. Udah paham belum, Asap? Insya Allah paham, Pak. Oke. Sekarang saya kasih waktu deh, 10 menit nih. Tadi mau saya kasih waktu sebenarnya buat ini latihan. Tolong kalian buat di tempat kalian kayak begini. Atau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, juga boleh juga. Bebas lah pokoknya. Pokoknya kayak gini ya. Minimal 9. Lebih bagus lagi kalau ada banyak. Ini berapa? Mungkin nggak tahu nih. 4 kali 4, 16. Tapi 9 juga nggak apa-apa lah. Tolong kalian lakukan seperti saya tadi. Sama dengan minimal yang tengah. Jadi biar ketahuan. Terus enter. Terus kalian ganti-ganti absolutnya. Baris atau kolomnya. Kemudian tolong, ini tolong banget. Kenapa? Ini buat kebaikan kalian juga. Tolong pastekan ke tempat di mana aja random. Tapi sebelum pencet Ctrl V, Ctrl V untuk paste, tebak dulu. Ini berapa? Ctrl V. Ini berapa? Ctrl V. Nanti saya akan tanya hasilnya. Oke? Saya kasih waktu 10 menit ya, sampai 28. Oke? Saya tunggu 10 menit kurang lebih. Tenang, nggak apa-apa. Seharian kita bahas ini seperti kelas tadi pagi, nggak apa-apa. Karena kelas-kelas sebelumnya juga kayak gini juga. Nggak apa-apa. Oke? Saya tunggu ya. Kalau bisa benar-benar dicobain. Jangan, aduh malas ah. Nah, itu berkahnya ilmu dari kesungguhan kita untuk mendapatkannya, walaupun terkesan sepele mungkin ya. Oke, ditunggu ya.
Kenapa, Imam? Mau izin out dulu, Pak. Sudah azan asar. Ya. Nanti balik lagi kan? Kalau nggak ada yang jemput, kita healing-healing aja. Balik, Pak. Oh, ya. Saya juga Pak izin sholat bentar ya kalau masih lama pembelajaran. Kita sampai 2.40 kan? Jadi masih 20 menit lagi. Soalnya cukup lah, nggak apa-apa, balik aja ya. Khawatirnya nanti di ujung-ujung ada informasi yang harus kalian ketahui. Siap, silahkan. Utamakan sholat. Saya nggak masalah. Ya. Ya, Pak. Ya, nanti balik ya.
Oke, sudah? Sudah cobain kan? Oke. Mau nanya dong. Review singkat aja. Masih ada waktu 10 menit. Sudah dicoba? Apakah ada yang tebakannya masih salah? Ada nggak? Nggak apa-apa. Ada, Pak. Ada. Salman salah berapa? Berapa kali? Awal-awal doang sih, Pak. Awal-awal tuh berapa kali kira-kira? 2, 3? Ada? 2 lah, 2 paling. 2. Paste-nya berapa kali? Banyak. Banyak. Oke. Kalau kayak gitu kasusnya, insya Allah 2-nya bisa dianulir tuh. Karena banyak kan, sampai nggak bisa dihitung kan. Secara persentase itu jadi kecil. Jadi nggak apa-apa. Akhir-akhirnya kan jadi nggak ada yang salah berarti kan? Udah valid kan? Iya, Pak. Nah itu yang tadi pas saya sedang demokan mungkin kalian udah paham, tapi kita coba sendiri jadi bingung lagi. Itu hal yang biasa. Makanya tadi saya minta kalian untuk nyobain supaya makin berasa apa istilahnya nempelnya lah pemahamannya. Ada lagi selain Salman yang masih ada salah? Nggak apa-apa. Ini membantu saya untuk nge-review kira-kira kita bisa lanjut apa enggak gitu. Halo? Masih, Pak. Ada apa? Masih. Ada. Kasar persentase Izudin gimana? Masih banyak yang Masih salah? pertama-tama doang sih, Pak. Sama kayak Salman. Oh, sama kayak Salman. Yang lain gimana? Alhamdulillah berarti udah lancar berarti akhir-akhirannya. Yang lain ada lagi? Bantu saya dong untuk dapat baseline-nya. Supaya kita dapat dasarnya. Awal-awal banyak salah, Pak, tapi pas coba lagi udah bisa. Udah bisa. Akhirnya udah nggak pernah salah ketika sudah berapa kali coba? Atau masih ada salah beberapa? Di awal-awal salah dulu, pas sudah ngerti, pas sudah paham. Oke. Yang lain, Asap, gimana Asap? Halo? Suaranya kedengeran? Kecil suaranya. Cek. Ya, dah. Oh ya, sorry, mic-nya ketutup, Pak. Aman sih, Pak. Definisi aman itu apa? Saya nggak nanya keamanan di wilayah kamu. Insya Allah paham, tapi mau nanya. Kenapa lagi? Ini khusus formula kayak gini, ini khusus satu set, atau ketika pindah ke set lain bisa juga berguna? Bisa. Ya, dari bisa. Jadi memang referensi itu nggak dalam satu sheet ya. Ini kita sheet yang lain pun bisa. Nanti karena gini, misalnya nih, ini saya copy, saya paste ke sini. Ini atau nggak bisa nih. Ini sama dengan, nah, ini. Nah, ini kan? Belum di share screen, Pak. Jadi oh iya, lupa. Nih. Jadi saya kecilin dikit. Nah, ini adalah reference ke sini. Ini adalah nama sheet-nya. Oke, ini adalah cell name-nya. Definisinya kalau beda sheet kayak begini nih. Nih, oke. Nah ini kalau mau tambahin dolar juga bisa di sini. Gitu. Oke. Ya, jadi bisa antar sheet. Ya. Nah sekarang alhamdulillah tadi udah beberapa temennya, yang lainnya masih malu-malu, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan tidak malu-maluin nanti ketika UAS. Ya mudah-mudahan cocok lah dengan yang sudah dipahami. Oke, ini saya hapus. Sekarang masih ada 10 menit, 9 menit lah. Tolong bantu saya untuk menyelesaikan ini. Jadi cepet-cepetan aja siapa yang mau. Jadi saya nggak pernah kalau salah itu ada pengurangan nilai, nggak pernah. Kalau nanya loh ya, bukan ujian. Kalau ujian juga nggak ada pengurangan nilai, tapi nggak dapat nilai, itu aja sih, ya kan? Iya benar, ujian juga nggak ada pengurangan nilai, nggak ada sistem minus. Jadi mendingan jawab apa mendingan nggak jawab?
Dengan jawab. Ah, iya makanya, tapi kalau ditanya kok pada diem aja. Makanya ini pada yakin semua nih, pada bagus-bagus semua ya alhamdulillah gitu kan. Kalau pada yakin nanti tinggal waktu yang membuktikan ketika nilai akhir nanti berapa nilainya. Ya oke. Jadi kalian diminta sebuah toko lah katakanlah seperti itu untuk membuat toko kalian lah nanti suatu hari nanti mudah-mudahan jadi wirausaha juga. Alhamdulillah, amin. Seperti ini barangnya ada pulpen, pensil segala macamnya, ada 10 item. Harga satuannya seperti ini. Terjualnya seperti ini. Banyaknya. Oke, ini adalah satuan. Nah, ini adalah pajak. Ya, jadi saya minta dulu totalnya dulu berapa. Nanti tolong diselesaikan plus pajaknya berapa jadinya sih. Karena kan kita sebagai taat warga Indonesia yang baik itu taat pajak ya. Walaupun secara Islam nggak ada yang pajak, tapi nggak apa-apa lah. Kita negara berbeda. Total, ada yang bisa bantu? 24.000. Hah? Jadi harus nulis apa dulu nih Kenza? Manggilnya Yasmin. Yasmin apa Kenza? Yasmin, Pak. Yasmin. Oke. Yasmin, kotakan hitam doang. Ininya nggak ada kameranya. Oke. Saya harus nulis apa nih Yasmin? Ini saya jadi penulis teman-teman semua. Saya harus nulis apa? Tolong sebutkan dari awal. Sama dengan C3. C3 kali D3 mungkin, Pak. Bintang gini. Ada lagi? Ada lagi nggak? Udah. Enter ya. Ini saya mau copy ke bawah. Sama seperti ini nanti ya. Ini hanya contoh doang. Copy ke bawah pakai apa, Yasmin? Ctrl V, Ctrl C dulu. Ctrl C, terus? Ctrl V. Di mana? Satu-satu Di begini? bawahnya. Atau begini? Bisa Satu-satu dua-duanya. mungkin. Bisa dua-duanya ya. Jadi bisa langsung di blok. Itu paste juga. Atau gini juga bisa. Ada yang salah lain nggak, Yasmin? Tahu nggak? Pojoknya, Pak. Enggak, Pak, belum. Nggak ada. Yang Pojok lain? kanan Ada yang bawah. cara lain untuk copy ke bawah? Pojok kanan bawahnya Pak ditarik. Pojok kanan bawah Ditarik ke bawah. tarik ke bawah, begini. Ya, bisa juga ya, style seperti itu. Ada lagi? Nah, ini selama saya ngajar, yang saya akan demokan ini, belum ada yang bisa jawab. Jadi biasanya tahu dua itu tuh. Yang pertama, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V-nya ada yang satu-satu, ada yang bisa blok. Yang kedua adalah tarik pojok kanan bawah. Dua itu biasanya. Tapi satu ini saya akan tunjukkan cara tercepat. Kalau Ctrl C, Ctrl V, berapa ya? 4 detik, 5 detik lah. Oke. Kalau pojok kanan bawah, 3 detik lah. Ya. Yang saya mau kasih unjukin, 1 detik. Jangan kedip. Karena 1 detik, kedip hilang. Lihatin ya. Nah, kelewat nggak tuh? Halo? Ulang, Pak. Tuh, kelewat kan? Tadi kan Ctrl C, Ctrl V, kata Yasmin. Kayak gini bisa. Kata Ilham sama yang lain tadi, pojok kanan bawah, Pak, ditarik bawah. Oke. Ada cara lebih cepat. 1 detik. Tapi jangan kedip. Kedip nggak sah. Nah, tahu diapain? Klik 2 kali, Pak. Ya, tadi kan suara mouse saya kedengeran ya. Jadi pojok kanan bawah ini di double klik kiri aja. 1 detik kan? Tapi ini punya kekurangan, punya kelebihan. Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dia akan copy ke bawah doang ya. Dia nggak bisa ke atas, dia ke bawah doang. Dengan cepat. Kekurangannya, dia akan berhenti
kalau di sepanjang baris itu nggak ada data sama sekali. Kalau di sini kan berhenti di mana dia? Di sini. Karena apa? Ini kosong. Kalau ada isinya gimana? A aja. Dia akan bablas. Kekurangannya itu. Jadi dia bagus kalau datanya itu tersambung dengan sudah rapi, sehingga nanti bisa di-copy ke bawah langsung. Oke. Terima kasih Yasmin sudah dikasih tahu. Kemudian saya nggak perlu bilang ditulis apa enggak ya. Nanti pokoknya ada kejutan aja. Kalau ditulis apa nggak ditulisnya. Oke. Karena rekamannya kan ada, jadi saya bisa review lagi juga. Siapa yang jawab, siapa yang nggak jawab. Kan namanya kelihatan. Untuk close pajak, ada yang bisa bantu? Ih, pada malu-malu. Kalau mau nilai mah jangan malu-malu. Ini kayak kita mau beribadah. Semangat, paling depan softnya, gitu kan? Jangan kasih orang. Iya, ada yang kalau mau sholat gitu kan, mempersilahkan orang di soft depan kita, jangan rugi. Soft depan itu pahalanya lebih gede daripada yang di belakang. Kita harus duluan. Ada yang mau bantu nggak? Saya Pak, coba Pak. Ya, gimana Salman? Bentar deh. Bentar Salman. Kan nama Salman banyak ya di EBS 21C ya? Iya Pak. Yang kamu manggilnya apa? Saya ada Muhammadnya Pak. Salman aja? Iya, boleh. Oh. Yang itu Salman enggak aja yang satunya? Salman banyak banget, ini ada beberapa nih. Ada 3 Pak. Iya, makanya ada 3 tuh. Yang lainnya namanya apa? Salman juga? Kalau yang satu ada Salman Izzuddin sama Salman Al Faris. Nah, itu manggilnya apa? Salman. Juga? Iya. Ya sudahlah. Nggak apa-apa. Oke. Salman A, Salman A, Salman B, Salman I. Sama Izzuddin, sama. Oke, Salman. Gimana tulis pajaknya? Sama dengan F1, F1, F3. Apa sih tadi namanya? Slash 10%. Tulis atau reference? Dua-duanya bisa kayaknya, Pak. Loh, nggak bisa nulis dua-duanya, saya selalu salah satu. Reference deh, Pak. Hah? Reference. Reference, berarti begini ya. Terus? Enter. Waduh, pajaknya mahal amat, 10 kali lipat. Salah ya? Salah, Pak. Salah. Yang lain? Pakai bintang, Pak, bukan slash. Terus gimana? Bantu saya dong, Ilman. Jadi sama Manggilnya dengan Abdurrahman, Ilman atau Fakih? Fakih. Oke, Fakih. Kayak anak saya, Fakih. Gimana tulisannya, Fakih? Sama dengan tadi F3 bintang reference yang 10% Pak, B14. Enter. Udah? Salah ya? Kenapa salah? Judulnya apa? Nah, salah. Ini judulnya penting. Yang lain? Yang lain? Sama dengan Hah? 3 Oke. dikali B14 terus tambah F3. Nih. Ya. Ada lagi? Enggak. Benar? Benar ya? Sekali ke bawah ya. Sore yang bawah nggak dapat pajak. Salah ya, Yasmin. Yang lain? Ashab, jangan senyum-senyum aja. Yang lain? Ada mau coba?
Halo? Udah 42 nih, kita lewat 2 menit nih. Masa kita lebih lama dari kelas pagi? Saya kirain tadi udah lebih cepat ini gara-gara udah pada paham. Ayo. Nggak ada nih yang mau nih. Pada senyum-senyum Bingung, Pak. Bingung? Nggak usah bingung. Bentar ya. Pertama-tama di kajian pertama di edit. Kalau mau jawab nggak apa-apa langsung, nggak usah pakai batuk-batuk, Pak Fik. Saya sudah mendengarkan. Sama dengan, oh iya Ustaz. Dengan. Sama dengan F3 bintang F3 bintang S $14. S $. Kenapa orang suka menyebutnya S$ ya? Padahal menyebutnya mah dolar doang, nggak pakai S atau. Udah gini, Pak Fik. $14 ya. Di press dulu 10%. Waduh, jadi 50 juta. Pajaknya berapa puluh persen? Aduh, ini jatuh miskin kita. Lakunya 24.000, pajak sama pajak 20 juta. Aduh, astagfirullah. Ada yang salah. S $. Hah? Bener. S $. Nah, jangan pakai jangan S $, bukan S $. Dolar. Nah, iya. Kalau S $ tuh begini. $14. Ya, mau nyobain lagi. Dia masih penasaran. Dulu, tunggu yang lain dulu. Kesempatannya satu-satu. Biar nggak ini. Nanti kecuali yang lain nggak ada, nah itu baru. Ayo yang lain. Ini kita nggak selesai nih. Ini minimal selesai inilah. Saya baru selesaikan kuliah kita. Nggak apa-apa. Lambat lah. Terus tambah-tambah lah, nggak apa-apa lah. Ayo. Ini harus ada yang bisa. Masa nggak ada yang bisa? Bisnis syariah. Ini bisnis loh. Ini kalau bisa gitu kayak gini, bisnisnya bisa bangkrut. Kayak tadi Wafik, bisnisnya udah mau 10 juta bayar pajak. Astagfirullah. Gitu langsung modalnya langsung habis. Ayo bisnis syariah. Tadi perbankan syariah juga salah tadi. Ini kalau jadi teller di bank nombokin mulut tiap hari nih. Ini berapa nih? Ayo. Susah banget kayaknya. Tadi udah ada yang benar tuh kata Yasmin. Cuma tinggal dicuning dikit aja. Nah, ujung-ujungnya nggak ada mau nih. Mia, Rahmi, Nuri, Aulia, nama panggilannya siapa? Ada 4 kata. Manggilnya siapa? Mia, suaranya nggak kelihatan Mia. Nggak kelihatan, nggak kedengeran. Nggak kelihatan mau video ya. Coba. Nggak kedengeran. Saya doang apa yang lain juga nggak kedengeran? Ya kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Masih nggak kedengeran. Gini aja, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Chatting, saya tungguin di chat. Nah, siapa tahu nanti yang suaranya kedengeran tapi ternyata bisa kan? Nah, udah saya buka chatnya tuh, karena jadi ada gelap. Biar kelihatan. Udah? Begitu? Ada lagi? Enggak. Oke, enggak apa-apa, saya copy paste. Jadi kalau kata Mia sama dengan F3 dibagi B14. Ini tadi kayak jawabannya Salman kayaknya ya. Benar enggak ya? Salam ya. Jadi 10 kali lipat. Yang lain?
Oh, kan udah 7 menit nih. Kita nggak kelar. 3 kali 10 bagi 100, Pak. Ah, Farah. Berapa? F3 kali 10 bagi 100. Terus. F3 dikali. Ini saya nungguin tangan saya nih. Kali 10 bagi 100. F3 dikali. Kali 10 bagi 100. Kali 10 bagi 100. Manual begini. Ya. Ini kayak jawabannya si Ilham tadi ya. Ilham apa? Ilman. Pak Fakih ya kan? Jawaban Fakih. Salah ya, Farah. Yang lain. Oh, kelar-kelar nih 8 menit nih. Lebihnya. Oke, Azhar. Belum. Sama dengan F3 kali B14 dikali B14. Oke. Terus? Udah, apa belum? Sama dengan. Hah? Sama dengan. Enter. Oke. Ini sama dengan Farah, sama dengan Salman. Salah ya? Ayo dong. Fatul Huda, 10%. Sama dengan jawabannya Farah, sama dengan Salma, sama dengan Azam. Ini sama hasilnya nanti. Nggak percaya, cobain sendiri aja Fatul Huda Bayhaqi ya. Yang lain, astagfirullah. Ini nanti saya tanyain ke Abdi nih deh. Abdi, ini anak BS nih. Ngitung harga nggak bisa. Coba pajak. Aduh. Kaprodinya Abdi kan? Abdi Nugroho. Bener ya? Abdi Trianto. Iya nggak? Bener nggak? Kaprodinya BS. Bener nggak? Halo? Kita yang BS, Pak. Iya BS kan? BS itu siapa? Kaprodinya. Siapa? Ayo. Abdi Trianto bukan? Apa Firman? Watiyah bukan? Lo gimana sih kaprodinya sendiri kagak. Udah deh, kelamaan ini. Udah mau 10 menit. Astagfirullah. Ada lagi nih. Oke. Kata Muhammad Izzuddin Basori, saya satu. Ini kenapa jadi pada chatting semua ini? Ngomong aja langsung, kenapa biar cepat. Oke, kata Muhammad Izzuddin Basori, nih saya copy paste. F3 dikali B14 ditambah $F3. Oke, benar. Saya copy ke bawah. Salah ya, bawahnya nggak pakai pajak. Oke, Hasanah. Muhammad Irgi, enggak. Itu sama dengan jawaban sebelumnya Irgi. Hasanah. Saya coba, benar nggak? Benar. Saya copy ke bawah. Salah. Gak masuk lagi ke bawah. Astagfirullah. Tuh benar kan? Ini implementasi tadi absolut dan relatif reference. Saya jawab. Jadi saya dapat nilai dan ini. Astagfirullah. Bes. Katanya udah oke tadi 10 menit. Astagfirullah. Oke. Plus pajak itu gimana sih? Dia kan adalah harga pokok ditambah pajak. Oke? Harga pokok yang mana? Ini berarti sama dengan ini harga pokok ditambah pajak. Ditambah harga pokok ditambah pajak. Pajaknya itu gimana ngitungnya? Harga pokok dikali gedenya besarnya pajak. Ini dikali ini. Sampai sini udah benar. Benar kan? Tapi yang kelupaan adalah, ini kan mau saya copy ke bawah. Pindah baris, pindah kolom. Nah, kan balik lagi kan ke situ kan? Coba, benar nggak tadi saya bilang apa? Ini belum pindah sheet, baru masih di sheet yang sama. Tapi benar juga kan? Ini saya mau copy ke bawah. Kalau saya copy ke bawah, berarti pindah baris, pindah kolom. Baris. Kata Salman, Pak. Baris. Kata Yasmin, baris. Baris. Tuh, kata Hilmi, baris. Terus yang lain, dari tadi ngapain aja ini? Pindah baris, pindah kolom.
Baris. 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 Pak. Baris, Betul ya. baris. Pindah baris. Berarti harus diabsolutkan apanya? Barisnya, Pak. Barisnya yang mana? Baris apa? Baris ini. 14-nya itu, Pak. Berarti yang dikeluarkan adalah yang ini. Begitu atuh Tuan dan Nyonya, Mbak, Mas, Empok, Abang. Astagfirullah. Plus pajak, harga pokok ditambah pajak. Harga pokok ditambah pajak. Pajaknya adalah harga pokok dikali jumlah pajak. Kenapa saya lebih prefer reference? Karena pajak mungkin bisa berubah jadi 20%. Jadi jangan pernah tulis langsung ke sini 20, di sini 10. Pakai reference. Karena apa? Kalau kamu ini berubah pajaknya, kamu nggak usah ngitung semuanya, otomatis pindah tuh. Tuh, ya kan? Pakai reference, jangan pakai tulis langsung, walaupun ini jelas 10%. Oke, itu aturan pertama. Yang kedua, ketika di copy, mau kemana? Kiri, kanan, pindah kolom, atas, bawah, pindah baris. Ke atas bawah, Pak, berarti pindah baris. Berarti harus diabsolutkan nggak? Iya, kalau nggak diabsolutkan gimana nasibnya? Nasibnya yang ada pajaknya cuman yang atas. Ketika di copy ke bawah, pajaknya bablas semua. Karena apa? Dia turun. Gitu loh, Mas Mbak. Kan? B4 jadi B15 tuh, turun dia kan? Makanya dikasih absolut. Ini kenapa dari pagi, dari tadi awal kita belajar bahasnya absolut sama relatif. Karena terbukti kan, masih di satu sheet aja kita nggak bisa. Coba, nah kalau kita ke sini. Nah, ya kan? Udah kelewatan banyak nih, 14 menit sendiri. Kasihan, capek. Capek kita semua. Ya. Saya minta tolong, ulangin lagi di rumah, ya nggak apa-apa, ulang-ulang lagi biar mantep, biar ngelotok. Nanti insya Allah akan saya share filenya, ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan? Sepertinya enggak ya. Sudah lelah semuanya, sudah angkat bendera putih semuanya sepertinya. Cukup. Apa yang mau ditanya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekian dari saya. Mohon maaf jika sampai membuat lapar lagi, sampai membuat bingung antara baris dan kolom, kolom dan baris, baris, kolom. Tapi nggak apa-apa, pelajaran. Ya. Jadi saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Pak Adi yang telah memberikan materi yang begitu mengasah otak di siang hari yang panas ini. Semoga kedepannya kita bisa semakin memahaminya. Tanpa berpanjang kalam kita cukupkan pertemuan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.